Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta an yusalla alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kepada semua anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah, sehat semua ya? Alhamdulillah. Di kesempatan yang indah ini, semoga rahmat dan nikmat Allah selalu tercurah untuk anak-anakku semua. Amin. Dan itu bisa dilakukan apabila kita pandai bersyukur. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Yang kedua, marilah salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan hadiah yang indah dari beliau, yaitu mendapatkan cinta dan syafaat dari beliau. Amin. Dengan menjadikan diri kita ahli sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua dan juga para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam waktu sekarang ini niku dinamakan zaman akhir, zaman menuju kiamat. Semoga kita semua diberikan pertolongan oleh Allah, amin, untuk bisa selamat di zaman akhir ini, yang mana anak-anakku semua dan para jamaah, di zaman akhir ini godaan begitu luar biasa, godaan begitu luar biasa. Dan sudah disampaikan oleh baginda Rasul, di zaman akhir ini, di zaman akhir besok, disampaikan oleh baginda Rasul, berhati-hatilah kepada penyakit. Penyakit apa ya? Apakah penyakit panu? Oh tidak. Penyakit gatel? Oh tidak. Penyakit apalagi yang paling banyak itu ya? Penyakit panu yang paling banyak ya? Ada penyakit panu anak-anak? Enggak ada. Enggak ada satu, maksudnya banyak. Diingatkan oleh baginda Rasul, berhati-hatilah kepada penyakit yang dinamakan penyakit wahan. Penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan?
Penyakit wahan adalah hubbud dunya nisyanul maut. Penyakit wahan adalah cinta dunia dan lupa mati. Lupa apa anak-anak? Lupa mati. Cinta dunia dan lupa mati. Maka anak-anakku, kalau manusia sudah cinta dunia dan lupa mati, kalau diajak menghafal Al-Quran, aduh yai, mau menghafal Al-Quran itu makanan apa sih? Hafidul Quran itu makanan apa sih? Ya kayaknya lemper kalau nggak salah ya. Hafidul Quran itu lemper atau apa ya, kalau orang Jawa yang ngetren itu di Malang mungkin Ustadz Roni apa? Nogo sari, nah, sarine ilang kari nogone. Nogo sari. Atau hafidul Quran itu kayaknya gresik apa? Pudak. Jerone pudak ilang kari klobote. Bagi manusia yang kena penyakit wahan, semuanya tidak penting, yang penting hanya uang, uang, uang dan uang. Semuanya enggak penting, yang penting hanya uang. Subhanallah, na'udzubillah. Kenapa? Karena begitu cinta kepada dunia dan lupa mati. Bagaimana nanti kita selamat dari siratal mustaqim? Bagaimana caranya? Kita selamat di yaumil mahsyar. Bagaimana kita bisa selamat dari azabul qabri? Selamat dari azab kubur. Dan bagaimana selamat di yaumil hisab? Bagaimana? Dan bagaimana selamat dari azab nerakanya Allah? Itu semua lupa semua. Kenapa? Karena sudah kena penyakit wahan, cinta dunia dan lupa mati. Bagaimana sebentar lagi kita meninggal dunia, semuanya meninggalkan kita. Mobil meninggalkan kita, rumah mewah meninggalkan kita, anak, istri meninggalkan kita semua. Kita di alam barzah sendirian. Di sana kita ditemani malaikat mungkar nakir yang siap menjadikan badan kita jadi walang kerik, disepet oleh namanya pemukulnya. Jadi pemukulnya malaikat mungkar nakir ini bukan kayak sapu dengan ngebiak kinjeng cepuk, bukan. Sekali cetes niki tulang niki sudah jadi sak walang-walang, lembut, dirupakan lagi kembali. Irji ya insan, kembali wahai manusia, jadi manusia lagi, sebet lagi, hancur berkeping-keping lagi. Bagaimana caranya kita bisa selamat? Nah, ini salah satunya para jamaah niki, anak-anakku semua sekarang lagi berjuang menghafal Al-Quran. Malaikat mungkar nakir datang, assalamu alaika ya azlan, wah dengan muka berseri-seri. Assalamu alaika ya fajri, wah. Orang hafal Al-Quran ini salam bagus gitu, salaman. Mungkar nakir ngajak salaman. Ini kok kalau manusia kena penyakit wahan ngerasa no salaman, salaman cemetin itu cetes, wajur sak walang-walang ajur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Terus nanti anak-anakku kita melintasi Shiratal Mustaqim. Besok kira-kira melintasi enggak anak-anak? Enggak ya, lewat jalan Surabaya Malang saja. Iya. Bagi orang-orang yang kena penyakit wahan, cinta dunia dan lupa mati, enggak kenal itu apa itu Shiratal Mustaqim, enggak kenal. Shiratal Mustaqim itu perosotannya anak TK itu, enggak kenal. Shiratal Mustaqim semua manusia melewatinya, dan tajamnya rambut manusia itu dibelah menjadi 70 kali.
rambutnya siapa ini ya? Rambutnya si Armet ini dipecah menjadi 70 kali. Tajamnya luar biasa. Setiap manusia sekali melangkah terbelah jadi dua. Terbelah jadi dua. Dan terbelah turun ke bawah ya. Emang di bawah itu kasur? Bukan. Di bawah itu neraka jahanam. Neraka jahanam. Masya Allah. Baginda Rasul apabila menceritakan itu sudah langsung meneteskan air mata, menangis. Ya Allah, beri kami selamat ya Allah dari Shiratal Mustaqim. Amin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Jadi sekali menginjakkan satu langkah sudah langsung tersobek jeries. Langsung terbelah jadi dua anak-anak, terbelah jadi dua, langsung kepala sampai kaki ini jadi dua. Enak atau enggak anak-anak? Tinggal dipotong-potong jadi sate. Ya kalau kambing, subhanallah. Shiratal Mustaqim niku begitu mengerikan anak-anak. Tapi bagi ahlullah hafidul Quran, apakah pakai nguwat yai? Tidak. Dibuatkan yang namanya kereta kencana yang di sana ditarik oleh yang namanya buruk. Buruk itu kendaraan di surga. Tahu buruk ya? Tahu buruk? Tahu. Tahu dari mana Riko? Mas siapa ini Mas Azlan? Masudin ya, Masudin. Tahu buruk Masudin? Tahu. Duh, kok bisa? Buruk kok nggak tahu? Nggak tahu Masudin. Mas Ilmi tahu buruk Mas Ilmi? Tahu. Dari mana Mas Ilmi? Hah? Dari Pak Odin. Jadi buruk itu kendaraan surga. Siapapun para jamaah pasti tahu. Emang yai tahu? Yai juga enggak tahu sih. Itu di dalam hadisnya baginda Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Jadi nguwat di Shiratal Mustaqim niki pakai kereta kencana dari surganya Allah. Enak enggak? Enak enggak? Maukah kalian berjuang sebentar menghafal Al-Quran, menjadi hafidul Quran, menjadi ahlullah? Sebentar enggak enak, tapi bahagia selama-lamanya di surganya Allah. Enak atau enggak enak? Sebentar menangis, sebentar enggak enak, sebentar digembleng yai, tahu-tahu hafal Al-Quran sudah tersenyum selama-lamanya di surganya Allah. Dan di dunia yang cuma sebentar ini pun dimuliakan oleh Allah. Semoga anak-anakku semua bisa seperti itu. Amin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Jangan sampai tidak mau enak, jadi tertawa sebentar tapi menangis selama-lamanya. Na'udzubillah. Kalian harus menangis sebentar tapi sudah tersenyum selama-lamanya. Mau harus sampai selesai dan istiqomah. Jadi besok di wisuda yai, di wisuda yai kalian ada yang utang, ada yang enggak. Jadi anak-anakku wisudanya ada 3, wisuda piagam takfid, itu hafal mentah. Terus nanti wisuda lagi hafalannya semakin bagus, matang, yaitu wisuda sertifikat tahfidz. Kemudian sudah bagus sekali, sangat matang, wisuda ijazah tahfidz. Untuk apa yai? Untuk apa wisuda kok 3 kali? Mbok wisuda sekali saja.
Ada pertanyaan begitu mungkin? Oke, dijawab Yai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Jadi para jamaah, di sana ada cara untuk menggapai rahmatnya Allah. Di sana ada rumah kanan, yaitu la in syakartum la azidannakum. Jika manusia bersyukur, bersiap-siaplah untuk mendapatkan nikmat-nikmat dariku. Wala in kafartum, rumah golongan kiri, inna adzabi lasyadid. Jika manusia tidak mau mengakui nikmat dariku, maka bersiap-siaplah mendapatkan azabnya Allah. Na'udzubillah. Mestinya yang paling bagus anak-anakku, wisuda itu 30 kali. Itu yang paling bagus. Jadi hafal juz 30, bersyukur dengan ngundang orang untuk syukuran. Ya Allah, terima kasih ya Allah, hambamu adalah hamba yang dhaif, hamba yang bodoh ya Allah. Tanpa pertolonganmu satu ayat pun hambamu tidak akan bisa menghafal. Tapi engkau beri hamba hafal satu juz ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Juz 30 wisuda. Nanti hafal juz 1 wisuda lagi. Hafal juz 2 disyukuri lagi, wisuda lagi. Kalau sudah disyukuri, la azidannakum. Allah membuka nikmat-nikmatnya. Akan diberikan kepada siapa? Hamba Allah yang mau bersyukur kepadanya. Tapi kayaknya manusia itu sukanya sombong. Alayai, dewek ini, kita ini orangnya cerdas. Apal juz 30, lah biasa. Apal juz 1, biasa. Jadi nanti ya dewek wis mateng-teng ngono lho, syukur durung waktune syukur iki. Hafal juz 2, alah ya biasa hafal juz 2. Oleh 15 juz, ala biasa ya, dewek iki wonge keren-keren, dewek iki wonge cerdas-cerdas, hafal 15 juz, ala biasa. Gak usah syukur sik, gak usah wisuda sik, meneh ae lek wis 30 juz, lek wis aja 30 juz mentah apa setengah mateng, wis mateng teng ngono lho ya. Kalau sudah seperti itu, di sana ketemu dengan rumah golongan kiri. Wala in kafartum, wala in kafartum, wala in kafartum, inna adzabi lasyadid. Jika kamu kufur, bersiap-siaplah menerima azabku. Na'udzubillah. Oke, kalau sudah begitu enggak apa-apa. Hafal 15 juz meremehkan. Hafal 20 juz meremehkan, hafal 25 juz meremehkan, hafal 30 juz meremehkan. Allah marah, diambil semua, bluk 30 juz, lupa semuanya. Enak atau enggak enak? Tahu rasa kowa koyo gudal kopok ngoten niku. Linguk koyo bloon ngoten niku. Dicabut oleh Allah, bluk, lupa semua. Mudah sekali Allah. Kalau Allah sudah murka, Allah sudah melaknatinya. Na'udzubillah. Makanya 3 kali anak-anakku itu wisuda yang sangat kurang, yang sangat kurang. Tapi ya lumayan lah, lumayan daripada mau pisan. Syukuri daripada mau pisan. Sakjane kan 30. Tiap juz kita syukuri, tiap surat kita syukuri. Kita ini anak-anakku dan para jamaah hafal 1 ayat saja tidak bisa tanpa pertolongan dari Allah. Tanpa pertolongan. Tapi kita kan cerdas ya. Emang yang ngasih cerdas siapa? Gusti Allah. Mana bisa cerdas? Nafas diambil pluk, nafasnya go ono mono iso cerdas. Meneng-neng ditekoni gak kena. Kenapa? Wong uteke wis dipundhut kali Gusti Allah, diambil oleh Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Makanya ada yang hutang. Mestinya ada yang belum layak wisuda untuk piagam tahfidz, ada yang belum layak, ada yang sudah layak, dan ada yang sangat layak. Yang belum layak, kenapa di wisuda belum layak disyukuri? Gampangane nggih,
punya uang sedikit disyukuri supaya dia punya uang banyak. Masih belum layak diwisuda tapi disyukuri, semoga segera layak. Oke? Oke. Jadi kalau bahasa gitu, punya uang 100 juta syukuran. Itulah orang muslim syukuran, panggil ayo kenduren, beli roti 1 truk dibagikan. Kenapa? Punya uang 100 juta. Itu orang yang la in syakartum. Tapi bagi orang yang wahan, lupa mati dan cinta dunia, alah adik bancaan barang nyengite masalah, medite masalah. Ngerasakno dibuat sedekah, dipangan dhewe rasa-rasan. Dicelengi sampai uangi segunung mari ngoten bongko alias mate. Nggih, emang diurugi kali dunyane. Kalau diurugi tok mboten apa-apa, tapi itu semua dijadikan oleh Allah yang namanya khuzrah atau khuzairah, ular naga yang besar. Memakan itu si fakih. Siapa ini? Ini harta yang disimpan dulu, nggak disodakoin, nggak dizakatin, nah disimpan. Ya kan enak nduk jerone ular naga, enak ya opo? Wong dikunyah, lembut bros. Dadi Mas fakih maneh dikunyah lagi. Nah begitu terus nih. Na'udzubillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Punya uang 100 juta disyukuri enggak ya? Biasa. Punya uang 100 juta enggak usah syukur, dikasih oleh Allah lagi 500 juta syukuran moh enggak mau. Biasa ya, tonggo kula lho duit-duit 2 miliar dulu menengai ya. Makanya dhewek 500 juta lek syukur diguyu kucing ya. Oh diguyu kucing dah. Ya wis 500 dikei kali Allah 500 juta gak gelem bersyukur, dikasih oleh Allah 1 M enggak mau bersyukur lagi, dikasih 10 M enggak mau bersyukur lagi, dikasih 20 M enggak mau bersyukur, dicolong rampok kabeh 20 M. Kari linguk koyo gudal kopok ngoten niku. Gitu. Kari ndelowe karo ngiler, wis gendeng wis stres. Mudah sekali. Kenapa? Itu semua sebagai bentuk wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau sudah kufur nikmat, jangan berharap dapat nikmat dari Allah, akan diazab oleh Allah. Makanya liane wong sugih terus gendeng ngoten niku biasa gak tau sedekah, gak tau zakat. Zakati meliri ae, dikon sedekah meliri ae. Imang dhek lahir iku nggawa langsung donya sak monten. Lahir udo blejet gak nggo donya. Nggih makane ana panitia masjid sumbangan maneh. Nggih, mugi-mugi orang tua kalian enggak seperti itu. Amin. Tapi kemarin seperti itu enggak apa-apa, mugi-mugi segera berubah gitu. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Saya nggih yai ada tamu lagi stroke, nah mlakune miring ngoten nggih. Ya tanya, ada apa ibu? Ini yai suami saya sakit stroke yai. Kenapa? Iya yai, masya Allah mungkin azabnya. Duh kok sadar ibu? Jadi ceritanya orang itu kaya, nah, uangnya berapa? Yo ada kurang lebih 20 M-an. Tapi sodako gak mau, zakat gak mau. Kalau sudah kena stroke seperti itu, emang hartanya bisa dinikmati ya? Nggak bisa. Makan nasi saja utah, makan utah. Jadi nganggo selang. Subhanallah. Itu kenapa? Karena di sana sudah ada inna azabi lasyadid. Sama-sama anak-anakku. Inna azabi lasyadid. Mendapatkan azab dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka anak-anakku diajak yai bersyukur. Yai, itu teman saya memang layak yai. Ini layak. Ini saya enggak layak yai. Saya masih hafal mentah yai. Kenapa di wisuda piagam yai? Ya di wisuda itu kan disyukuri. Selepas wisuda tinggal nyaur utang, terus segera insya Allah kalau sudah syukur insya Allah segera dikasih layak oleh Allah. Amin. Amin.
Jadi ibaratnya contohnya seperti itu, punya uang sedikit disyukuri, tambah lagi uang oleh Allah, disyukuri lagi, ditambahi lagi oleh Allah, disyukuri lagi, ditambahi lagi, disyukuri lagi, begitu seterusnya anak-anakku. Jadi tidak boleh punya uang nggak pernah disyukuri, tambah, colong maling, habis. Nah seperti itu contohnya. Makanya kita bersyukur, dan terus kita bersyukur. La in syakartum, dan la in syakartum. Amin. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Ya anak-anakku semua dan para jamaah rahimakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Jadi anak-anakku dan juga para jamaah, Yai kenapa sih kok pakai wisuda segala? Jadi wisuda itu sangat penting anak-anakku. Wisuda itu kepercayaan guru kepada santrinya, kepercayaan kiai kepada santrinya, dan rasa syukur kita semua kepada Allah karena anak-anakku sudah berjuang menghafal Al-Quran. Itu kita syukuri anak-anakku. Kita bisa menghafal Al-Quran itu bukan karena keinginan Anda, tapi itu adalah rahmatnya Allah. Kalau Allah sudah tidak menginginkan, ditutup oleh Allah anak-anakku, nggak bisa. Maka kita bisa menghafal Al-Quran itu karunia dari Allah, itu cintanya Allah. Benar? Benar? Benar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Kemudian untuk anak-anakku nanti kalau sudah dapat wisuda piagam, piagam tahfidz, harus dinaikkan lagi ke sertifikat tahfidz, dinaikkan lagi ke ijazah tahfidz. Selepas itu selesai sudah. Alhamdulillah. Berjuang sebentar untuk sukses selamanya. Amin. Amin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah dan juga para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi jangan sampai anak-anakku kalian nantinya jadi ulama tidak hafal Al-Quran. Jangan sampai. Jadi besok itu anak-anakku yang tersisa di zaman akhir itu manusia yang sudah tidak ada yang hafal Al-Quran lagi. Jadi Al-Quran ini dirubah oleh orang Yahudi. Yai kan sudah damai Yai, orang Yahudi dengan Islam gak ada anak-anakku. Yahudi itu dinas di dalam hadis baginda Rasul, orang Yahudi itu menjadi musuh Islam sampai yaumil qiyamah. Seperti yang di Jakarta kemarin ada Al-Quran dirubah oleh orang Yahudi, itu kiriman dari Timur Tengah. Ada beberapa ayat yang dirubah. Lah masih banyak sekarang orang yang hafal Al-Quran. Ini salah, ini salah. Masih ada yang menolong. Kenapa? Orang yang hafal Al-Quran masih banyak. Besok sebelum hari kiamat, orang yang hafal Al-Quran sudah mati semua anak-anakku, dan generasinya nggak ada. Akhirnya Al-Quran dirubah-rubah oleh orang Yahudi, akhirnya tidak ada yang membenarkan. Jadi semuanya mengkaji Al-Quran, Al-Qurannya salah semuanya, dan nggak tahu itu Al-Quran salah atau benar. Kenapa? Karena yang hafal Al-Quran sudah meninggal semua. Ulama yang hafal Al-Quran sudah meninggal semua. Tinggal ulama yang nggak hafal Al-Quran. Ulama ulama dunia sing nggak hafal Al-Quran ngomongnya akeh. Ya ngoten niku. Naudzubillah. Akhirnya hancur dunia ini. Semuanya dirubah semuanya. Akhirnya disitulah awal kehancuran. Sampai sebelum kiamat, sampai ada anak membunuh bapaknya, bapaknya membunuh anaknya, ibunya
membunuh anaknya dikasih freezer, tapi sekarang sudah ada ya itu sekarang sudah ada, mulai zaman akhir selepas melahirkan anak terus ditaruh di freezer, ada ya? Ada yang dengar? Ada Ustaz Roni, ada ya? Lah itu Goning Malang kasih Ustaz Roni saja bisa loh itu ya. Iya, ini dimasukkan freezer. Ya Allah, emang dia kekurangan es atau gimana itu? Ya Allah, ini zaman akhir sudah terjadi ini. Ibunya bukan tetangganya, kemarin kan tetangganya membunuh orang di semen, ini enggak, ibunya sendiri masukkan anak yang lucunya begitu luar biasa. Nah, Ibu Asia saja anaknya digendong-gendong, ini dimasukkan freezer. Ya Allah, masa wah ini anaknya Ibu Asia ini masih dimasukkan freezer saja ini anaknya. Subhanallah, ini dunia ini begitu luar biasanya. Ini zaman akhir anak. Semoga kita tidak menangi. Amin. Amin. Menangi itu bahasa Kalimantannya apa, Mas? Mana yang Mas Fajri, menangi itu bahasa Kalimantannya apa, Mas? Menangi. Hah? Menangi apa? Gak tahu, menangi ya. Mengalami. Yes, pokoknya menangi lah. Semoga kita nggak kesampaian ke zaman yang begitu rusak itu. Zaman akhir, ya Allah, sekarang saja sudah mengerikan. Jadi besok itu anak-anak, anak itu menghunus pedang, bunuh bapaknya. Bapaknya menghunus pedang, membunuh anaknya. Ibunya bunuh anaknya, anaknya bunuh ibunya. Tetangga bunuh tetangganya, saling bunuh membunuh. Subhanallah. Jadi kalau besok ini zaman akhir ini siapa ini Fakih bunuh Fajri bunuh Fakih, bunuh-bunuhan ini. Subhanallah. Makanya ini coba nanti digembleng yai, jadi kebal dibacok semua. Jadi kalau bunuh-bunuhan nggak mempan, ya kan? Iya toh. Nyawa cuma satu, dibunuh jurus bongkok, wah jadi kailan gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Maka kepada para jamaah dan juga anak-anakku semua, luangkan waktu untuk sebentar berjuang menghafal Al-Quran dan bersiaplah untuk bahagia kekal abadi di surganya Allah. Amin. Jangan menghafal Al-Quran untuk sampingan, jangan sampai. Yai, ya saya ada waktunya cuma sebentar Yai. Besok saya kalau sekolah nggak ada waktu untuk menghafal Al-Quran lagi Yai. Jangan. Ya mungkin kemarin, tapi besoknya diluangkan waktu untuk berjuang menghafal Al-Quran. Tapi saya nggak butuh Yai menghafal Al-Quran itu, butuhnya Yai saya dapat ijazah tok. Subhanallah. Besok bisa untuk menguat Shiratal Mustaqim, ijazah kita kasih untuk tumpaan kan bisa anak-anak. Bisa untuk na'udzu billahi min dzalik. Padahal anak-anakku, kalau kalian sudah hafal Al-Quran, jadi dokter boleh, tapi insya Allah kelepasan, bukan jadi dokter lagi, jadi ketuanya dokter. Jadi guru monggo, tapi insya Allah bukan jadi gurunya, tapi ketuanya guru. Kenapa? Guru semua kan nggak hafal Al-Quran, terus kalian hafal, kan jadi ketua guru tuh anak-anak ya. Mas Fakih pengen jadi dokter, wah, bukan jadi dokter lagi, ketuanya dokter. Nah dokter semua nggak ada yang hafal, lah pemilihnya rumah sakit siapa ya yang jadi ketua ini? Wah kayaknya dokter yang hafal Al-Quran, jadi ketua dokter. Di dunia saya dimuliakan oleh Allah. Jadi apa lagi? Jadi pemulung misalkan, bukan jadi pemulung, ketuanya pemulung misalnya. Loh, jangan menghina pemulung, wong ini mengutin emas kok, pemulungin emas, akhirnya pemulungin kotoran, bukan. Mulungin emas nih, sekali mulung emas sekilo.
Iya, jangan menghina pemulung itu ya, pemulung emas ini yang ini. Jadi apapun kalian anak-anakku nggak apa-apa, tapi apal Al-Quran dulu, biar cita-cita tadi diberesin oleh Allah. Ada yang jadi guru, ada yang jadi arsitek, nggak apa-apa. Sebelum jadi arsitek, hafal Al-Quran dulu, nanti jadi ketuanya arsitek. Jadi apapun kalian, monggo. Yang penting hafal Al-Quran dulu, biar cita-cita digampangkan oleh Allah, bahkan diberesin oleh Allah cita-cita kalian itu ya. Siapa itu Zaim? Ingin jadi apa kamu besok mas? Penjahat. Mau jadi penjahat mas? Jadi apa mas? Hah? Kiai. Amin. Amin. Semoga Mas Zaim jadi kiai. Amin. Si Ilmi jadi apa mas Ilmi? Kiai juga. Kiai kabeh lak gono santri ini lah. Oh jadi kiai kabeh. Nggih, amin. Mungkin Mas Ilmi jadi ulamanya Allah. Amin. Siapa lagi ini ya? Si Mas Malaikat Ridwan. Jadi apa Mas Ridwan cita-citanya? Hah? Apa mas? Oh guru kaligrafi. Oh iya, guru kaligrafi. Oh iya mas, semoga didoakan Yai kalau sudah hafal Al-Quran, bukan guru kaligrafi mas, tapi pabriknya kaligrafi ya mas. Jadi punya pabrik kaligrafi mas, enggak? Punya pabrik kaligrafi ya. Amin. Satu lagi ini ya, ini cita-citanya mungkin berubah atau enggak ini ya. Mas Fajri, kamu ingin jadi apa? Jadi apa Mas Fajri? Masih perawan Mas Fajri? Masa santri ini Yai gagang ganteng jadi perawat mas? Wadah mas, kok Riko ini sini-sini ya. Tapi nggak apa-apa mas, jadi perawat, tapi besok jadi ketuanya perawat mas, gitu. Iya, ketuanya perawat, jadi gak usah ngeladeni dokter kari metangkrik tok menae mas, iya toh. Ini metangkrik tok. Kenapa? Ketuanya perawat mas. Bisa ya Mas Fajri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Oh iya, Mas Fakih jadi apa Mas Fakih? Hah? Jadi apa? Oh dokter juga Mas. Waduh mas, kamu digadang-gadang jadi kiai oleh orang tuamu, gantikan orang tuanya jadi dokter. Yes nggak apa-apa jadi dokter. Nah, dokternya nanti prakteknya di pondokmu dewe gitu mas ya. Waduh, anak kiai jadi dokter kabeh wis kiamat iki mas. Sing anak wong biasa pengen jadi kiai, anak kiai pengen jadi dokter ini wis. Wassalamualaikum belian nggih. Mas pakai jadi kiai gitu loh ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Ya anak-anakku semua dan juga para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita berdoa semoga doa kita di siang ini diijabah oleh Allah. حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم صل